Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Majelis Noda Gemit menetapkan tema yang menarik untuk kita. Menyangkal diri, bukan menyangkal Tuhan. Pembacaan yang disampaikan kepada kita menurut Markus pasal 16, Injil Markus pasal 14, ayat 66, Markus pasal 14, ayat 66 sampai ayat yang ke-72. Injil Markus pasal 14. Ayat 66 sampai ayat yang ke-72. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Tema yang saya kira cukup penting untuk kita renungkan, bermakna sekali bagi kita untuk penyangkalan diri. Dan saya ingin mulai khotbah ini dengan mengatakan begini. Harusnya ini bahan yang tiap-tiap tahun disampaikan. Siapakah di antara saudara-saudara yang mau menyangkal Yesus? Siapa yang mau menyangkal Yesus? Saya kira hari ini kalau pertanyaan ini dipaksakan sekalipun, tidak akan ada orang mau menyangkal Yesus. Tidak akan. Tapi apakah karena kita tidak mau menyangkal sama dengan kita tidak menyangkal Yesus? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Saya coba periksa kamus apa arti kata menyangkal, dan kamus memberi pengertian yang menarik. Menyangkal punya 3 pengertian. 1, menyangkal berarti tidak mengakui. Tidak mengakui. Kecuali kalau ada bukti. Kecuali kalau dikasih segala sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Itu menyangkal. Ini lupu anak toh? Bukan. Kok dia mama yang bilang, "Oh ma, tunggu ingat-ingat." Mulai menyangkal itu. Butuh bukti. Dan menurut kamus itu penyangkalan. Waktu Yesus dibaptis, dia keluar dari air, ada suara bilang begini, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Iblis dengar itu kalimat. Terus melihat Yesus lapar karena puasa 40 hari 40 malam, iblis bilang begini, "Kalau benar engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Kalau betul engkau anak Allah, coba kasih tunjuk mujizat. Coba buat supaya buat saya percaya. Coba engkau buat sesuatu. Tunjukkanlah sesuatu supaya saya percaya." Menurut kamus, ini penyangkalan. Persis seperti definisi iman. Ibrani pasal 1, pasal 11 ayat 1 bilang begini, iman itu dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Jadi kalau tunggu melihat baru percaya, maaf, kita sementara menyangkal. Mujizat jangan dibuat murah. Jangan percaya karena ada mujizat. Saya yakin kau bawa mujizat itu ada.
Tapi bukan karena mujizat saya percaya. Saudara, Kopernikus menulis, Tuhan memang memberi makan kepada burung pipit, tapi tidak dengan melemparkan gandum ke dalamnya. Tidak dengan mujizat itu. Keluar untuk cari. Resiko kena fiti. Baru dia belajar sesuatu dari situ. Masih banyak kita ini kan percaya karena mujizat. Masa kok mau bikin roti saya pakai mujizat? Mujizat roti tawar. Murah itu. Kedua, kamus bilang begini. Menyangkal berarti berbantah-bantahan. Satu bantah satu, satu bantah satu, satu bantah satu, saling membantah satu dengan yang lain. Dan menurut kamus ini penyangkalan. Bukankah ini konteks bergereja kita di Gemit, di NTT, di Indonesia, bahkan di dunia. Satu gereja bantah satu, satu serang satu, satu. Menurut kamus ini penyangkalan. Semua berpikir betul, tapi saling membantah, kemudian disebut penyangkalan. Satu saat ada orang yang tukang minum sopi, dia minum di malam minggu, pulang rumah tutup, dia tidur di gereja. Pagi-pagi pendeta datang mau ibadah, lihat dia tidur. Hai, pemabuk, kenapa engkau tidur di sini? Tidak tahukah engkau bahwa sebentar lagi orang gereja? Dia bangun, dia bilang, tidak tahukah engkau bahwa aku harus selalu berada dalam rumah Bapakku? Ya sama-sama juga benar. Tapi dia persoalannya adalah karena mereka berusaha untuk memenangkan itu perbantahan. Ketiga, kamus bilang begini. Menyangkal berarti menolak untuk melakukan. Menolak untuk melakukan. Dia tahu bukan tidak tahu. Tapi kan dia tidak mau buat. Persetan. Itu penyangkalan menurut kamus. Menolak untuk melakukan adalah sebuah penyangkalan. Saya pernah cerita saudara. Saya pun teman Pak Pendeta Elisa waktu jadi pendeta jemaat. Dia punya sebuah yayasan dan kemudian satu saat dengan seorang staf yayasan pergi ke Jogja. Ini orang baru pertama kali naik pesawat. Mereka harus transit di Surabaya. Dalam perjalanan menuju Surabaya, pesawat mengalami goncangan yang serius sekali. Bagasi mulai terbuka dan ini tas-tas, koper-koper mulai jatuh dan orang-orang mulai histeris. Mereka berteriak, mereka berdoa. Yang tidak tahu berdoa juga langsung berdoa. Tapi Pak Pendeta Pustafin dia duduk diam-diam seolah-olah tidak ada masalah. Dia lihat orang. Singkat cerita waktu sampai di Surabaya Pak Pendeta tanya, Bu, tadi Bu rasa bagaimana? Dia bilang, tadi yang mana Bapak? Waktu yang tadi yang pesawat tergoyang itu, dia bilang, tidak. Hai, semua orang takut, lu tidak takut. Iya Bapak, kok kenapa begitu? Saya kira naik pesawat begitu Bapak. Memang lebih baik kita tidak tahu apa-apa tapi belajar untuk melakukan. Daripada tahu segala sesuatu tapi menolak untuk melakukan satu pun. Itu penyangkalan. Itu baru menurut kamus. Sekarang kita masuk menurut Alkitab. Saya duduk renungkan ini firman nih, ternyata border kamus saya sukena. Kita menyelidiki Alkitab sekarang. Hari ini lebih dari 2.000 jemaat di Gemit akan dapat tema sama. Pembacaannya juga sama. Petrus menyangkal Yesus. Dan saya kira banyak orang akan menaruh tuduhan kepada Petrus dengan serius. Ada orang menyangkal sedikit, lu ke Petrus. Ada orang tidak percaya sedikit, lu sama ke siapa lagi? Thomas. Ada orang apa lagi? Cium orang dia bilang ciuman Yudas. Ada orang sedikit-sedikit menangis, dia bilang, air mata buaya itu.
Hari ini Petrus seolah-olah akan dapat serangan bertubi-tubi. Karena semua mata tertuju pada penyangkalan seorang murid yang mengaku paling dekat dengan Yesus, tapi justru dia yang menyangkal Yesus. Mereka lupa sikap dirinya yang serius ketika orang datang, dia cabut pedang dan potong siapapun telinga. Dilan dong hafal, Maltus dong kurang hafal. Kita mulai menuduh Petrus. Tapi mari kita belajar sama-sama apa yang sesungguhnya terjadi. Ada 3 kali Petrus menyangkal Yesus di satu waktu bersamaan. Tapi saya mencatat bahwa kronologinya berbeda sekali. Waktu Yesus ditangkap, Yesus dibawa ke rumah imam besar. Waktu itu Petrus agak sedikit melarikan diri, tapi dia punya hati tidak kasih betul. Dia ingin tahu seperti apa Yesus punya keadaan selanjutnya setelah penangkapan di Getsemani. Dia ikut Yesus. Dia pergi ke rumah imam besar, dan waktu ada di halaman, hamba perempuan dari imam besar ini datang bilang kepada Petrus, tidak sebut itu, engkau biasa bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu toh? Petrus bilang begini, saya tidak tahu, saya tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu Petrus pindah ke serambi depan, dia pindah. Dia tidak mau duduk di ini perempuan, dia tidak mau jawab perempuan ini. Saudara lihat kronologinya. Ketika perempuan ini bertanya kepada dia, harusnya dia jawab dengan baik, tapi dia bilang, tidak, saya tidak tahu, saya tidak kenal. Dan dia pindah tempat dari perempuan itu. Apa yang sesungguhnya ingin dinampakkan, saudara? Sederhana. Bagi Petrus, jawab itu perempuan tidak penting. Bagi Petrus tidak ada hubungan dengan itu perempuan tidak penting. Bagi Petrus hubungan dia dengan Tuhan lebih penting daripada hubungan dengan perempuan itu. Dan disitulah ayam berkokok pertama kali, tanda bahwa ini penyangkalan. Padahal sikap Petrus sangat masuk akal, dan saya kira kalau kita semua duduk di situ hari itu, sikap itu pun yang kita ambil. Kenapa? Karena menurut saya kita punya rasa penasaran kepada Yesus jauh lebih tinggi daripada menjawab perempuan yang tidak kita kenal itu kan. Yesus sebut ini penyangkalan. Bahkan jauh-jauh beberapa saat sebelum ketika mereka mau makan Paskah bersama, Yesus bilang kau akan menyangkal aku. Yesus sebut ini penyangkalan. Kenapa? Saudara-saudara, siapa mengaku dekat dengan Tuhan Yesus, dia dekat dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia peduli kepada mereka. Siapa mengaku punya hubungan dengan Yesus, dia peduli kepada saudara-saudaranya. Dia peduli pada orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Dia peduli pada lingkungan di mana dia berada. Dalam bahasa lain, saya ingin sebutkan, dia menjadi berkat atau berdampak pada tempat di mana dia ada. Sebab kalau yang mengaku dekat dengan Tuhan tapi tidak berdampak pada lingkungan di mana dia ada, hubungan dia dengan Tuhan pun rusak. Dekat dengan Tuhan tapi tidak berdampak pada lingkungan, hubungan dia dengan Tuhan pun rusak. Saya pernah cerita saudara, saya melayani di Sabu 5 tahun. Kami biasa ibadah rayon itu hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Biasa kami pergi duduk di depan Emu Kelaga. Emu Kelaga itu rumah panggung. Mereka taruh tikar besar di situ. Kami datang mulai duduk bersila semua, banyak-banyak orang. Lampu besar orang taruh di depan pendeta, begitu pendeta terang sekali. Hari itu saya pergi dan mereka senang sekali, jemaat datang. Saya mulai berkhotbah dan mereka senyum-senyum, mereka senang. Saya juga pikir ini kena ini. Yang menarik adalah setelah kami habis ibadah dong masih senyum-senyum. Saya mulai pikiran ini. Senyum apa ini? Saya tanya jemaat, iya Bapak, kamu senyum-senyum apa? Dong tambah senyum lagi. Saya akhirnya tanya seorang majelis jemaat, seorang diaken, saya tanya dia, Nadau, Welmin Ceriu namanya. Saya bilang, Nadau, kamu senyum-senyum apa? Dia ambil kertas satu, dia tulis cepat-cepat, dia antar ke saya. Saya penasaran betul. Saya coba buka ini kertas, ternyata dia tulis, maaf, Bapak prosleting tidak tarik.
Saya marah itu. Kita duduk 1 jam, engkau lihat ada masalah di saya, engkau diam-diam. Sekarang saya tanya saudara, kira-kira tadi dompu ibadah baik atau tidak? Tadi ibadah jalan baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Ada masalah di sekitar doang toh yang tidak terselesaikan. Saya hampir-hampir tidak mau tarik lagi, kok tidak ada arti juga. 1 jam. Hai, hidup ini berdampak sedikitlah. Lihat ada masalah sedikit bertarik. Bapak tarik. Itu sasume. Saudara, kita ini kadang-kadang sulit berdampak. Kita merasa yang penting saya hubungan dengan Tuhan aman, lu tidak aman, juga tidak lu siapa? Di titik inilah kita tidak mampu menyangkal diri kita menyangkal Yesus. Apalagi kalau anak mantu su tidak kenal dia punya mantu, yang memantu juga tidak kenal anak mantu. Lu beruntung, lu kawin saya pu anak. Penyangkalan itu. Hidup ini berdampak sih kita. Kita ini kalau duduk sama-sama bercerita, ada orang punya kotoran di hidung nih, kita mau omong tuh rasa ke perasaan tidak bisa bilang maaf Pak Pendeta, ada coba saya korek sedikit. Kita ke perasaan. Tapi herannya kita tidak kasih tahu itu orang, tapi kita kasih tahu orang lain. Saudara, teorinya hanya satu. Omong deng, bukan omong tentang. Omong deng kodoni, berarti itu gitu dua bicara. Bukan omong tentang kodoni. Siapa mengaku dekat dengan Tuhan? Dia peduli tempat di mana dia ada. Saya merasa kita terlalu banyak memberi waktu kita untuk bukan omong deng, tapi omong tentang. Saya marah seorang pimpinan persekutuan doa. Saya bilang dia, Bapak, engkau berhenti berkhotbah. Dia bilang, kau kenapa Bapak? Saya bilang, kau bagaimana? Dia tinggal berdampingan dengan seorang yang tidak seiman, seagama dengan dia. Dia piara babi. Tahu babi? Terus ini kandang babi pembuangan ini dia arahkan di ini keluarga sebelah rumah. Saya bilang, Yesus mana mengajarkan Anda begitu? Berhenti berkhotbah. Berhenti. Sambil kasih belok itu, dia datang dengan Bapak sudah. Kenapa? Saya kasih belok kembali pembuangan pisau rumah. Jadi tak putar dari halaman, putar pisau rumah. Siapa mengaku dekat dengan Tuhan, dia harus berdampak bagi tempat di mana dia ada. Saudara, saya ingin ingatkan kita semua bahwa kita ini tidak lahir untuk hidup kita sendiri. Kita lahir untuk orang lain, untuk jadi berkat. Jangan egois, jangan untuk diri. Nanti penyangkalannya cepat. Saya pernah kasih tahu saudara bahwa kita makan, saya makan bukan untuk diri sendiri. Mama sakit terus kita makan mulut pahit, makan teh anak-anak dong masih kecil. Kita makan untuk anak-anak. Tahan-tahan makan sayang, kenapa? Kelihatan dari jauh so kelihatan. Kita makan minum saya itu untuk orang lain. Gitu Kita semua ada nama. Nama kita ini bukan untuk diri sendiri. Nama ini untuk orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Tidak mungkin dia di kamar terus mau makan pagi terus dia sendiri bilang begini, Yandi, keluar kau makan pagi do Yandi. Tidak begitu. Orang lain yang memanggil, kita tidak memanggil diri sendiri.
Kadang agak manja-manja sedikit yang kita bilang, iya, Yandi cuma ikut. Tapi itu manja saja itu. Tapi tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Saudara, kita ini pakai pakaian saya untuk orang lain. Kita pakai pakaian batik bagus-bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ini kan pakai untuk orang lain, bukan untuk diri. Sebenarnya kalau kita sendiri kan tidak butuh pakaian. Tapi karena ada orang lain kita pakai supaya jangan orang hidup ini berdampak. Kan kita tidak dikhususkan untuk diri sendiri. Itu hari saya bilang, semua yang berpusat pada diri sendiri, Tuhan Allah tidak suka. Satu, sombong. Sombong itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Tuhan Allah suka. Makam puji. Itu untuk siapa? Diri. Tuhan Allah suka. Orang lain suka? Tidak suka. Kedua, di penyangkalan yang kedua, perempuan tadi ketemu Petrus di muka, di beranda depan itu. Terus perempuan ini bilang kepada orang-orang banyak yang ada situ, woi, ini laki-laki ini biasa sama-sama dengan Yesus. Alkitab mencatat, Petrus menyangkal, tapi tidak dituliskan apa penyangkalannya. Di penyangkalan yang pertama, Petrus pindah tempat. Penyangkalan yang kedua, Petrus tidak pindah tempat. Dia tetap berdiri di situ. Dia tetap duduk di situ. Seolah-olah dia ingin menaruh tawaran kepada perempuan itu. Jadi lupa mau apa? Sedua kali ini, lupa mau apa? Anda sopan, saya segan. Anda tidak sopan, saya layani. Tergantung Anda. Ini gampang menyangkal. Kenapa kemudian Yesus menyebutkan ini sebuah penyangkalan? Jawabannya gampang. Karena Petrus tidak ada keputusan sendiri. Hidupnya hanya tergantung kepada orang lain punya sikap. Hidup tanpa sikap gampang menyangkal. Masuk kandang kambing mengembik pak. Masuk kandang ayam, ayam hilang. Itu menyangkal. Harus ada sikap. Orang yang tidak punya sikap itu abu-abu sekali. Abu-abu. Dia bermain di ranah yang abu-abu. Itu lebih jahat dari yang punya sikap jelas. Ada angin barat, dia ke timur. Masuk angin begini dia. Ada angin timur dia ikut arus. Hidup ini tidak bisa ikut arus saja. Hidup ini tidak bisa bilang kita mengalir. Tidak bisa. Saya pernah bilang ke saudara-saudara, hidup yang hanya mengalir itu hidup yang tidak berhikmat. Karena mengalir itu pakai prinsip air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke lebih rendah. Nah kalau misalnya dia mengalir ke lubang WC, hidup itu kita yang kendalikan. Tidak bisa hidup mengalir. Orang yang mendua hati, kata firman, tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang tua dulu bilang begini, di satu waktu yang sama kita buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak dapat. Harus ambil keputusan mau buru yang mana. Seorang perempuan dewasa umur 20-30 tahun, belum menikah, ada 2 laki-laki sekaligus suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam hanya bilang, susah kawin itu. Keputusan. Saudara, satu hari ini kita biasa ambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali keputusan. Satu hari. Dan itu keputusan berkonsekuensi pada hidup kita sekarang. Bangun tidur. Mau langsung turun atau tunggu dulu. Itu keputusan pertama.
Mau berdoa atau bikin status dulu. Itu juga keputusan. Mau langsung minum kopi atau mandi dulu. Keputusan. Dan kalau hari ini kita punya kondisi seperti ini sangat berkaitan dengan keputusan-keputusan kita sebelumnya. Tapi harus ada keputusan. Orang kalau tidak ambil keputusan gampang menyangkal itu. Bukan menyangkal diri, tapi justru menyangkal. Saudara, saya pernah bilang berulang-ulang kepada saudara, menyangkal diri itu pengertiannya ringan. Menyangkal diri artinya bukan saya tapi Tuhan. Bukan saya. Bukan saya tapi Tuhan. Kita ini yang terlalu pasang diri seolah-olah kita. Bukan Tuhan. Ada orang susah, orang miskin datang kepada kita. Dia sakit-sakitan, singkat cerita kita tolong dia, dia sukses. Dia bawa kesaksian itu kemana-mana. Terus orang datang, berita itu sampai ke telinga saudara. Terus kita selalu bilang begini. Itu hari datang sini semua mati pak. Untung kita tergoda untuk taruh kita pun diri di situ. Untung Tuhan. Kemarin saya baca Mazmur 8. Siapa kita ini? Siapa kita ini? Kita ini bukan siapa-siapa. Siapa kita yang Tuhan kasih kesempatan hidup, kasih kita makan minum, kasih kita istri, kasih kita suami, kasih kita anak-anak. Siapa kita? Siapa kita? Samakah kita dengan Tuhan? Tidak. Kalau Tuhan mau apa saja buat kita, Dia bisa lakukan. Siapa kita? Sehingga di hadapan Tuhan kita harus sungguh-sungguh hilang lenyap di situ, hilang. Saudara pulang baca Mazmur 8, kita bukan siapa-siapa kita ini. Kalau tidak kita tidak mampu menyangkal diri. Kita justru akan lebih banyak menyangkal Tuhan karena kita. Ketiga, Petrus tetap di situ. Dan orang-orang banyak itu kemudian bilang begini, "Hei, engkau juga salah satu dari mereka, apalagi engkau orang Galilea." Alkitab mulai bilang begini. Pada waktu itu Petrus mulai bersumpah. Saya tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Saya tidak kenal dia. Mari lihat dia punya kronologi. Di penyangkalan yang pertama, Petrus lebih memilih memutuskan hubungan dengan manusia. Asal saya dan Tuhan, saya selalu berdoa. Penyangkalan yang kedua, Petrus tidak ada pilihan sama sekali. Di penyangkalan yang ketiga, Petrus memilih memutuskan hubungan dengan Tuhan. Asal dengan manusia aman. Saya tidak kenal Yesus. Asal kita dua jambak ku ganggu. Asal kita dua bye-bye. Saya tidak kenal dia, asal kita dua aman sah. Bukankah kadang-kadang ini yang menjadi persoalan kita? Hari ini di gereja-gereja banyak yang CD. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Tapi persoalan yang sama yang ingin saya bilang kepada saudara, jarak antara pengakuan dan penyangkalan kita kadang-kadang terlalu tipis. Baru mengaku ya saya percaya, 6 bulan kemudian datang dengan istri, dan suami, dan bapak, mama. Pak Pendeta tolong dulu. Tolong apa? Tolong saya dulu. Tiap hari tolong lu saja. Kenapa? Bapak kita sunika dina sang. Dia pu mama sambung lagi. Habis nikah dengan aparat. Dong sana bisa pindah. Hanya kita pu anak dong yang pindah. Dia pun bapak tambah lagi. Habis kalau anak-anak dong semua begitu, kita mau bilang apalah yang. Terus pendeta-pendeta yang bilang, hoang. Jadilah itu. Jarak antara pengakuan dan penyangkalan kita itu kadang-kadang tipis sekali. Kita memutuskan hubungan dengan Tuhan. Saya tidak kenal dia lah. Yang penting kita dua aman-aman. Kita dua jambaku gam. Kita dua basayang. Kita dua.
Tuhan itu paling gampang dikorbankan. Tuhan paling gampang dikorbankan karena ya kita rasa paling aman lah. Saya suka tanya saudara kan begini, kalau ada ibadah jam 5, ada pesta jam 5, pilih mana? Pilih mana? Pilih pesta juga tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu alasan di kepala kenapa pilih pesta. Bapak, kenapa tidak pilih ibadah tapi pilih pesta? Terus bapak tapi aduh Pak Pendeta, tuan rumah undang langsung. Tuan rumah undang langsung itu kayak perasa. Aduh ini kayak. Tuan rumah undang langsung. Kalau saya yang tanya jangan jawab begitu. Saya tambah mah. Bapak, kenapa tidak pi ibadah ma pi pesta? Aduh Bapak Pendeta jamara, tuan rumah undang langsung. Oh Bapak mau Tuhan undang langsung. Coba angkat tangan yang mau Tuhan undang langsung. Supaya kita berdoa Tuhan undang dia sekarang. Kita nih, dia manusia tuh bottom pun perasaan itu tidak ada dua. Bottom bakal lain suami istri lebih perasaan deh manusia, lebih perasaan deh bap mantu, deh mantu, lebih perasaan deh pendeta, bukan perasaan deh Tuhan. Ada bakal lain pukul beribut itu tiba-tiba pendeta bilang shalom, tak kuju dalam pembaik shalom. Tidak ada masalah itu. Isa yang mari teh pendeta ada datang, dan pendeta lu tunggu kau dia pulang. Kita lebih perasaan lah dengan manusia, bukan dengan Tuhan. Kita terlalu bersandiwara saya kira. Supaya orang lihat kita bagus. Di hadapan banyak orang nih kita pun cara menyapa istri itu. Sayang, sumaam. Makan do nanti sakit. Mak sakit itu ke saya kacau. Tapi kalau tidak ada orang kok kita sendiri, ya, seceke. Tapi waktu di luar tuh kita kepu serasi, seimbang, selaras. Kita kacau di situ. Kita terlalu gampang menyangkal Tuhan. Karena kompromi tadi dengan manusia. Mau ini benar, aku tidak yang penting saya tidak diganggu. Saudara, ini contoh-contoh ringan untuk kita pahami. Tuhan terlalu gampang kita korbankan. Semua orang tahu kalau berdoa itu artinya bicara dengan Tuhan. Itu semua orang tahu. Tapi coba lihat kita pusikap. Pas pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh pun tutup mata, separuh langsung bilang. Dan Tuhan tuh kayak tidak, Tuhan tidak terlalu penting. Saya pun contoh ini mungkin saudara tidak suka dengarkan, terlalu lama, terlalu banyak kali saya bicara. Tapi saya bilang, kadang-kadang kalau kita syukuran di rumah tuh, kita khotbah, pas khotbah habis saudara-saudara, kita satu hati dalam doa syafaat, bersyukur untuk dengan keluarga karena acara hari ini. Pas kita mau berdoa nih yang ibu-ibu dong langsung keluar saja jalan seperti tidak ada masalah. Bahkan satu tarik sampai di luar yang Tuhan yang ketua dapur itu seksi konsumsi akan bilang kepada ibu-ibu yang lain, sudah syafaat. Siap. Kuat tadi suka panas. Padahal hanya kacang brenibon. Orang berdoa dong Tuhan ini terlalu gampang untuk kita abaikan. Saudara, kemarin tanggal berapa? 2 hari lalu saya bawa rekoleksi untuk kantor sinode di Nekamese.
Ketika bicara tentang spiritualitas, saya bilang kepada dorang, apa itu sukses? Mata dan perhatian kita sering tertuju kepada kesuksesan tuh kalau uang sebanyak, kalau kaya, itu sukses. Kalau berhasil mendadak, oh itu sukses itu. Kalau dekat dengan orang-orang penting, itu sukses itu. Apakah itu sukses? Tidak. Kenapa? Hidup yang kita jalani di dunia ini ada dua dunia. Satu, dunia luar, dunia yang tampak di luar, dunia yang kelihatan. Saya sebutnya sebagai dunia publik. Di dunia itu ada, di dunia yang saya sebut dunia tampak itu ada pekerjaan di situ, ada kepemilikan di situ, ada hobi di situ, ada orang-orang yang kita kasihi di situ. Dan saudara tahu, itu semua bisa direkayasa, bisa diubah, bisa dimainkan. Tapi ada satu dunia yang lain yang jarang tersentuh, ialah dunia dalam. Luas dunia dalam sebenarnya lebih luas dari dunia luar, lebih luas. Tapi dunia ini, dunia dalam ini terabaikan. Ada apa di dunia dalam? Dunia dalam itu tempat di mana nilai dan keputusan ada di situ. Dunia dalam itu tempat di mana ada ibadah dan pengakuan dosa di situ. Karena di dunia publik tidak mungkin mengaku dosa. Di dunia dalam ada ibadah dan pengakuan dosa. Dan dunia dalam yang aman itulah, ini spiritual zaman yang sangat kuat, tidak mampu menerobos masuk sampai ke dunia dalam yang kuat. Tapi coba renungkan Bapak Mama, saudara-saudara, berapa persen dari waktu dan perhatian kita arahkan pada dunia dalam kita? Dunia dalam itu terabaikan. Kenapa? Karena teriakan dari dunia luar lebih kuat. Teriakan dunia dalam itu tidak terdengar karena sepertinya hanya bisik-bisik. Dunia luar lebih kuat, jadi kita taruh perhatian, tenaga, waktu, semuanya pada dunia luar. Sehingga kadang-kadang kita tidak menikmati hidup ini padahal kita punya segala sesuatu. Yang ada di dalam kita kosong, yang terisi hanya kebencian, hanya kepahitan, hanya hal-hal yang tidak beres. Persoalannya di dunia dalam, bukan di dunia luar. Dunia luar bisa direkayasa, saudara. Kesimpulannya kita dapat hari ini. Saya ingin berdoa sebentar kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau membuka kami hari ini. Saya merenungkan dengan baik bagian ini. Dan saya temukan bahwa ini dia punya persoalan. Kita mengabaikan dunia dalam. Membuat kita gampang menyangkal Yesus. Kan kita suka bertanya-tanya. Pak Pendeta, kenapa orang kalau 24 Desember, 31 Desember baru orang banyak datang ke gereja? Kalau kan kita bertanya-tanya, lantas kita bilang tidak, model-model pelayanannya yang tidak benar. Tidak, persoalan hari ini kita temukan. Ada masalah di dunia dalam kita. Yang membuat kita menyangkali Tuhan. Menyangkal diri. Bukan menyangkal Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.